Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Cermat, Cerdas Matematika bersama Miss Ege. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial, yaitu diskon dan pajak. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih diskon dan pajak itu. Diskon adalah potongan harga. Nah, di sini diskon sering disebut dengan rabat atau korting. Kemudian pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Nah, selanjutnya bagaimana sih aplikasi diskon dalam kehidupan sehari-hari? Perhatikan contoh berikut. Di suatu toko baju menjual kemeja seharga Rp250.000. Pada tanggal 4 April, toko tersebut memberikan diskon sebesar 40%. Berapa harga kemeja setelah diskon? Nah, untuk menyelesaikannya ini terdapat dua cara. Cara yang pertama, kita tentukan dulu berapa besar diskonnya. Di sini kan diketahui diskonnya itu sebesar 40%. Berarti diskonnya 40 per 100 kali 250.000 sama dengan Rp100.000. Maka harga kemeja setelah diskonnya kita tinggal kurangi ya, 250.000 dikurangi 100.000 sama dengan Rp150.000. Nah, untuk cara kedua gimana? Cara kedua itu tinggal dicari harga setelah diskonnya. Dari mana? Nah, di sini kita harus tahu berapa persen yang harus kita bayarkan. Karena di sini didiskon 40%, maka yang harus kita bayar adalah 100 dikurangi 40%, jadi 60% yang harus kita bayar. Maka harga kemeja setelah diskonnya kita pakai yang 60%, jadi 60 per 100 kali 250.000, maka sama dengan Rp150.000. Nah, di sini di suatu toko menjual sepatu seharga Rp480.000. Ternyata toko tersebut memberikan diskon sehingga harga yang harus dibayarkan sebesar Rp360.000. Berapa persen diskon yang diberikan? Nah, untuk mencari persen diskonnya kita harus tahu dulu berapa besar diskonnya. Nah, besar diskon diperoleh dari harga awal dikurangi harga yang harus dibayarkan. Maka di sini 480.000 dikurangi 360.000. Maka yang didiskonnya itu sebesar Rp120.000. Nah, untuk mencari persen diskon ini hampir sama dengan mencari persen untung atau persen rugi. Jadi, persentase diskon itu sama dengan besar diskon dibagi harga awal dikali 100%. Sehingga di sini 120.000 dibagi 480.000 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi, diskon yang diberikan sebesar 25%. Selanjutnya di sini toko A, B, dan C menawarkan diskon yang berbeda untuk sebuah tas yang sama dengan harga awal Rp700.000. Di sini diketahui ya, toko A diskonnya 70%, toko B 40% plus 30%, dan toko C 50% plus 20%. Toko mana yang menawarkan harga lebih murah? Menurut kalian yang mana ya? Yuk kita coba cek satu-satu ya. Nah, yang pertama ini di toko A, diskonnya 70%, harga awalnya Rp700.000. Maka kalau diskon 70% yang harus dibayarkan sebesar 30%. Maka harga setelah diskon 70%-nya sama dengan 30 per 100 kali 700.000 sama dengan Rp210.000. Sehingga harga tas setelah diskon di toko A sama dengan Rp210.000.
sekarang gimana ya kalau di toko B? Nah, di toko B di sini diskonnya 40% plus 30%. Di sini diskonnya ganda. Artinya apa? Diskon 40% plus 30% itu artinya 40% itu didiskon terhadap suatu barang. Kemudian menambah kembali nih diskon 30% pada harga barang setelah diskon pertama. Jadi seperti ini. Harga awalnya kan Rp700.000. Nah, sekarang diskon dulu nih yang pertama 40%. Nah, harga setelah diskonnya berarti kan 60%. Jadi 60 per 100 kali 700.000 sama dengan Rp420.000. Nah, kemudian di sini kan ditambah kembali diskonnya 30% dari Rp420.000. Maka harga setelah diskon tambahan 30%-nya 70 per 100 ya, karena 70% yang harus dibayarkan kali 420.000 dari harga yang sudah didiskon yang pertama, sama dengan 294.000. Jadi harga tas setelah diskon di toko B sama dengan Rp294.000. Kita cek ke toko C. Nah, di toko C di sini diskonnya 50% plus 20%. Jadi di sini diskonnya ganda ya. Hampir mirip dengan yang diskon di toko B. Jadi diskon 50% plus 20% itu artinya diskon 50% terhadap suatu barang, kemudian menambahkan diskon 20% pada harga barang setelah diskon pertama. Nah, dengan harga awal Rp700.000, maka di sini yang pertama diskon dulu nih 50%, maka harga setelah diskon 50%-nya ya tinggal 50% lagi ya, dikali Rp700.000. Maka harga diskon yang pertama, harga setelah diskonnya Rp350.000. Terus ditambah lagi diskonnya 20%. Maka yang harus dibayarkan itu 80% ya kan, jadi 80 per 100 dikali 350.000. Ini 350.000 nya dari harga yang setelah diskon pertama, maka harga akhirnya menjadi Rp280.000. Jadi harga tas setelah diskon di toko C itu adalah Rp280.000. Nah, kalau kita gabungkan nih seperti ini ya, toko A Rp210.000, toko B Rp294.000, dan toko C Rp280.000. Toko mana yang lebih murah? Jelas, toko yang lebih murah adalah toko yang A. Lanjut, di sini Aminah mendata berbagai toko dengan diskon yang berbeda untuk membeli baju dan celana yang sama dengan harga awal yang sama. Harga baju adalah Rp200.000 dan harga celana Rp300.000. Nah, di sini diketahui toko A untuk baju diskonnya 20%, celana diskon 15%. Toko B bajunya diskon 10%, celananya diskon 25%. Toko C bajunya diskon 25%, celananya diskon 10%. Toko D diskon bajunya 15%, untuk celananya didiskon 20%. Toko manakah yang harus dipilih Aminah? Wah, di sini kan banyak ya, ada toko A sampai toko D, terus persentasenya beda-beda lagi. Gimana sih triknya untuk memilih agar pilihannya itu tepat dan cepat? Nah, triknya itu adalah pilih diskon terbesar untuk harga termahal. Di sini harga termahalnya baju atau celana? Celana ya, celananya lebih mahal tuh 300.000 dibandingkan 200.000. Nah, terus pilih diskon terbesarnya. Di bagian celana tuh diskon yang paling besar yang mana? Yang 25% ya. Itu ada di toko B, sehingga toko yang harus dipilih Aminah adalah toko B. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai aplikasi pajak dalam kehidupan sehari-hari.
Perhatikan contoh berikut. Pak Karli menjual barang seharga 2 juta rupiah tanpa pajak. Barang tersebut dibeli oleh Pak Luki dengan pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa besar yang harus dibayarkan Pak Luki? Nah, di sini ada dua cara nih. Cara pertama, kita cari dulu PPN-nya, besar PPN-nya. Kan 10%, jadi 10/100 dikali 2 juta, sama dengan 200.000. Kemudian, untuk besar yang harus dibayar Pak Luki, ya, harga yang harus dibayar Pak Luki setelah PPN, berarti tinggal ditambahkan. Dari 2 juta ditambah 200.000, sehingga yang harus dibayarkan sebesar 2.200.000 rupiah. Nah, untuk cara kedua, ini kita langsung cari, ya, langsung mencari harga setelah PPN-nya. Karena PPN-nya 10%, maka harga setelah PPN-nya ini sudah menjadi 110%. Ya, dari mana? Dari 100% ditambah PPN-nya 10%. Jadi 110%, 110/100 dikali 2 juta. Jadi diperoleh 2.200.000 rupiah. Sekian. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.